tapi dia tidak menghilangkan tidak adanya kejahatan. Dan jangan disimpulkan bahwa kalau korban tidak melakukan visum tidak terjadi kejahatan. Kenapa? Karena begini yang mulia, dalam perspektif viktimologi, korban kekerasan seksual itu tidak semuanya punya keberanian untuk melapor. Meski demikian, pernyataan ini dibantah oleh pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Sebagai mantan hakim, Asep meyakini posisi Putri sebagai istri Kadif Propam Polri memiliki pengetahuan dan akses untuk menempuh prosedur sesuai hukum yang berlaku. Jika memang Putri sebagai korban memilih bungkam, menurut Asep sangat aneh jika Ferdy Sambo tidak membuat laporan visum meski sang istri sudah melaporkan ada pelecehan. Bayangin, polisinya polisi, satu, ya, kita nggak berani, pasti kelilingnya serse pengalaman, dia pernah di serse, tahu nggak yang diperkosa pendidikannya siapa? Dokter loh, dokter gigi loh, ya. Kita perhatikan ada kegiatan jangka waktu kan, malah sama suaminya tidak boleh bla-bla-bla. Kok lucu gitu? Ini perbuatan melawan hukum yang harusnya dengan proses hukum, malah dilakukan perbuatan melawan hukum. Nah sekarang mau dibenarkan, betul berarti sebuah perkosaan itu tidak ada visum. Tapi kalau seorang yang punya pangkat, derajat, status, dia penegak hukum, tidak melakukan proses hukum, saya harus belajar hukum di mana lagi? Keterangan para ahli ini menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim untuk menentukan nasib para terdakwa yang terlibat kasus penembakan Yosua. Motif pelecehan Putri pun harus dibuktikan, tak hanya menggunakan satu keterangan pakar. Tim Liputan Kompas TV. Pertanyaannya, sejauh mana ketiadaan visum akan berdampak pada pembuktian motif pelecehan Putri Chandrawati dan bukti atau keterangan seperti apa yang kemudian dibutuhkan untuk membuktikan kebenaran tuduhan pelecehan yang kerap digaungkan oleh pihak Sambo. Kita akan membahasnya bersama Irma Huta Barat, aktivis perempuan dan mantan Hakim Agung Prof. Gayus Lumbun. Selamat malam Mbak Irma, selamat malam Prof. Gayus. Ya, selamat malam Mbak Nitya. Selamat malam Mbak Nitya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pertanyaan saya pertama ke Mbak Irma terlebih dahulu. Ketika Anda mendengar bahwa ini ahli menyebut ketiadaan visum bukan berarti pelecehan tidak terjadi karena ada alasannya disebutkan korban kerap tidak berani untuk melaporkan. Reaksi Anda seperti apa Mbak Irma? Begini, ini dalam istilah aja berubah-ubah ya, dari pertama pelecehan kemudian menjadi perkosaan dan pembantingan ya. Jadi ini dua hal berbeda. Pelecehan itu kan bisa verbal, bisa apa kamu disenggol payudara atau bokongnya. Tapi kalau perkosaan itu ada kategorinya bahwa terjadi penetrasi masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan secara paksa ya. Jelas itu dulu beda, ya? dipahami. Jadi mau ahli apapun juga dilihat dulu arti katanya apa. Perkosaan, kekerasan seksual itu ada bermacam-macam dan perkosaan itu yang paling tinggi kejahatannya itu perbuatan yang laknat, perbuatan yang jahanam, dan luka yang diderita oleh perempuan yang menjadi korban perkosaan itu bukan hanya di tubuhnya, tetapi itu seluruh mental, jiwa, dan psikologisnya itu akan terganggu dan sulit sekali sembuhnya. Jadi yang namanya perkosaan itu bukan disamakan dengan pelecehan seksual yang lain. Orang yang kena trauma perkosaan aja beda. Nah, sekarang kita bahas nih. Kalau membuktikan ada penetrasi ke dalam kelamin wanita dengan kekerasan, siapa yang bisa melakukannya? Dokter. Jadi saya tidak paham, kalau korbannya ini seorang dokter yang namanya Putri Chandrawati, saya nggak ngerti. Kasihan alma maternya kalau ada seorang dokter tidak memiliki pikiran bahwa ketika dia menelepon, ya, ini kita lihat nih keanehannya. Ya. Satu, tidak ada visum, lalu telepon. Ya, Telepon dibilang tidak mau pergi ke dokter, tidak mau ke Kapolres, tidak mau telepon ajudan, tidak. Begini Nitya, kalau kamu menelepon orang, suamimu, tetanggamu, atau orang yang kamu ingin mengadukan sesuatu, artinya kamu membutuhkan solusi, membutuhkan bantuan, benar nggak? Lalu ketika mau dibilang kenapa tidak ke dokter, tidak ke Kapolres, tidak panggil polisi, karena polisi pasti akan minta visum. Jawabannya sudah tenang. Nggak mungkin orang diperkosa sudah tenang. Orang yang sudah tenang tuh kalau habis make love,
Kalau habis diperkosa orang tenang nggak ada, itu aja dari awal ya. Kalau ahli-ahli ini kemudian melihat kronologisnya, harus mempertanyakan apa urgensinya dia menelpon, mengadu, tapi kemudian dia atur orang yang mengadu, yaitu suaminya, yang dua-duanya sama-sama tahu hukum. Jadi itu yang juga tidak punya pernah akses dan ada mengetahui perkosaan. betul bahwa suatu tindakan pemerkosaan membutuhkan visum untuk dilaporkan, begitu ya? Iya, dan itu harus dokter. Kalau diadukan kepada polisi, polisi yang akan membawa. Akan menyuruh coba ke rumah sakit, ke puskesmas, ke klinik, atau cari dokter, panggil dokternya ke rumahnya. Kan punya akses. Jadi tidak bisa, tidak akan ada perkosaan ya. Jangan ngomong pelecehan seksual. Ini perkosaan dan pembantingan katanya. Ada banting 3 kali. Mana kekerasan di dalam tubuh itu dulu, baru kemudian baru ada visum psikiatrum. Tetapi visum et repertum dari dokter itu mutlak, itu adalah yang terpenting. Karena kalau Nitya dan saya pergi ke kantor polisi mengadukan perkosaan, apa kira-kira yang akan ditanya oleh polisi pertama kali? Visum. Yes, ya sudah. Jadi itu kita ngomong kepada seorang nyonya polisi, Jenderal Bintang 2 yang dokter gigi. Jadi selama ini ilmu itu untuk apa? Kalau ketika menimpa dirinya, dia yang lebih tahu daripada orang awam. Gak usah bini jenderal deh, istri supir taksi aja kalau diperkosa pasti dibawa sama suaminya langsung. Ditahan dulu Mbak Irma. Saya ingin ke Prof Gayus terlebih dahulu. Prof, betul bahwa memang ada faktor lain, tidak hanya kemudian faktor memiliki akses, memiliki kemudian kesadaran untuk atas hukum gitu ya. Anda melihat sebagai seorang mantan hakim, Anda melihat ini bagaimana, bisa dilihat dari mana ini sampai kemudian seorang ahli menyatakan bahwa kesannya visum itu menjadi hal nomor sekian begitu? Ya, kalau kita bicara hukum memang itu. Visum itu syarat mutlak untuk menunjukkan telah terjadi sebuah peristiwa. Tetapi untuk memberi keadilan kepada sebuah kejahatan, tidak hanya menggunakan ilmu hukum, ada 2 ilmu lain yang menjadi satu. Kriminologi itu membahas mengenai apa sebab dia melakukan hal-hal seperti itu, kejahatan seperti itu. Kalau kita bicara viktimologi akan bicara kelengkapan dari penderitaan seorang viktim, seorang korban. Nah, 3 hal ini akan menjadi satu kesatuan di mana hakim bisa memberi keadilan. Kalau hanya kacamata kita kepada hukum, tentu syarat-syarat. Tadi betul, harus ada visum, itu hukum. Satu syarat yang mengharuskan adanya sarana untuk dapat diketahui. Itu aturan namanya, itu hukum. Nah, saya harus memperjelas lagi kenapa visum perlu apa tidak. Visum itu sarana, yaitu dokter yang memeriksa, memberi keterangan bernama visum et repertum. Sekarang bagaimana dokter memberi keterangan kalau memang orangnya ini, si korban dari sisi viktimologi itu mempunyai penderitaan yang sangat lengkap. Nah, ini dia harus diakui bahwa bisa nggak dia tidak melapor walaupun dia tahu dia harusnya melapor. Ini masalah korban, itu maksud saya. Nah, kemudian sebaliknya untuk kenapa dia melakukan itu urusan dari kriminologi untuk mempelajari. Oleh karena itu ketika hal ini merupakan kelengkapan untuk memastikan siapa yang berbuat, kenapa dia melakukan, dan kenapa tidak melakukan. Itu bagian-bagian analisis dari perbuatan maupun analisis yuridisnya. Kalau kita bicara hukum, aturannya harus ada visum. Tetapi secara psikologis penderita ini memang tertekan. Dia akan menjadi aib, misalnya dia tunda. Ketika dia tunda, waktunya menurut hukum ada aturannya, berarti sudah perencanaan misalnya. Nah, ini masalah-masalah yang disatukan oleh hakim untuk memberi keadilan. Kenapa dia mau menembak hanya informasi dari istrinya? Berarti Anda perencanaan kok tidak spontan tapi menunggu waktu. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, dia perlu waktu untuk menenangkan diri. Dia perlu waktu untuk berpikir. Dia perlu waktu untuk menenangkan kemarahannya. Itu semua menjadi satu kesatuan sebenarnya. Walaupun perencanaan itu tidak perlu motif. Merencana dengan persiapan itu sudah berencana. Tetapi ini kan kita gali dari sisi yang lain. Kalau kita bicara hukum, cukup lama Magelang ke Jakarta. Tidak perlu begitu lama untuk spontan marah. Tapi itu kan aturan. Kita bicara sisi yang lain. Dari viktimologi maupun kriminologi.
Oke, saya kembali ke Mbak Irma. Kalau kemudian memang harus saya sepenuhnya setuju bahwa tidak boleh hanya melihat dari satu sisi saja karena ada banyak aspek. Tapi kalau kemudian menelaah apa alasan seorang Putri Chandrawati, istri dari Kadif Propam kala itu, ketika setelah kejadian masih bertemu satu mobil, Anda melihat ini sebagai suatu kewajaran? Tidak, sama sekali tidak. Itu tadi kalau tadi Prof bilang viktimologi, kita bicara kronologis aja ya. Kalau orang yang namanya menderita perkosaan ya, melihat wajahnya saja tidak sudi, ya kan. Lalu masih memanggil dengan sapaan yang hangat, Dek Joshua. Kalau saya diperkosa orang, saya akan bilang itu laki-laki laknat, bajingan itu laki-laki yang sudah memperkosa itu tidak pantas dipanggil dengan pengungkapan yang emosional hangat. begitu ya? Tidak mungkin, tidak ada emosi yang menunjukkan dia sebagai korban. Mau ngomong viktimologi, Prof Gayus, apakah mungkin seorang korban bisa memanggil pemerkosanya dengan mesra seperti itu? Apakah mungkin seorang korban mau masih sama-sama satu mobil dari Saguling, lalu juga mau sama-sama PCR, lalu juga nginap di rumahnya bersama-sama? Nggak mungkin. Dan 15 menit dipanggil ke dalam kamar itu, Prof. Itu nggak pernah ada yang namanya korban mau manggil pemerkosanya untuk ngomong di kamar 15 menit menenangkan Joshua. Jadi dilihat kronologisnya, jangan dilihat dari bahwa seperti teori saja. Kan satu, dia berbohong. Coba kita dengarkan terlebih dahulu ketika di bulan 3. Ada contoh korban perkosaan oleh keluarga. Dia menyimpan dendam, kecewa, marah itu berbulan-bulan sampai dia racun. Dia mati. Prof, ini adalah Ibu Jenderal, Prof. Yang itu anak buahnya, yang disuruh nyetrika, yang disuruh apa saja akan melakukannya. Beda. Kalau orang perkosaan di dalam rumah, berarti dia dalam posisi yang lemah. Ada predator. Ini dia tidak ada predator karena posisinya lebih tinggi. Saya coba untuk menguraikan, ini oleh keluarga pemerkosanya. Dia bisa merawat marahnya ini berbulan-bulan, dia racun dan mati. Dia tertuduh pembunuh akhirnya. Jadi dari korban menjadi pembunuh. Tetapi hakim kan harus adil memperhatikan bagaimana victim ini dalam teori korban. Dia memendam. Apakah dia merencana? Tidak. Itu satu cara buat dia untuk membalas. Gini Prof, itu kan artinya ada kemudian pertimbangan hakim yang membutuhkan tidak hanya dari visum saja, tapi juga dari keterangan yang lain, begitu ya Prof ya? Tidak hanya kepada hukum saja, tapi kepada kriminologi, kepada viktimologi, perhatikan untuk ada keadilan. Ini saya bicara teori ya, saya bicara teori dan prakteknya ada terjadi. Jadi dari sisi ini bagaimana orang diperkosa oleh keluarganya, iparnya, katakan, dia menunggu waktu untuk kapan saya bisa balas. Itu bukan berencana yang itu. Jelas pasalnya bukan 340 itu. Karena dia memang perlu waktu untuk kalau bisa dia nggak lakukan untuk membunuh balik, tidak melakukan pembalasan kalau bisa. Nah untuk menahan bisa itu kan perlu waktu. Sementara hukum mengatur waktu. Ini berarti adalah spontan. Karena ada kekhawatiran seperti ini berlaku untuk Prof Gayus dan juga untuk Mbak Irma. Kalau betul memang visum dianggap nomor sekian, apakah bagaimana ini akan berlaku untuk kasus kejahatan seksual yang lain? Karena terjadi kepada seseorang yang memiliki akses dan memiliki edukasi terhadap hukum, gitu. Mbak Irma terlebih dahulu. Oke, gini Nitya. Kita katakan tidak mutlak, tapi kalau menurut saya itu terpenting karena semua orang bisa saja mengaku-ngaku, ya kan? Lalu yang kedua, ada bukti yang lain nggak? Celana dalamnya yang robek, bajunya yang robek, kancing-kancingnya yang lepas, tidak ada sama sekali. Kalaupun visum tidak ada bukti nggak? Itu celana dalam itu nggak gampang lo ngebukanya. Terus katanya pingsan, terus udah pakai celana dalam, siapa yang makein? Jadi itu tidak masuk akal. Kalau kita melihat dari sisi psikologis saja, iya kan, bagaimana mungkin ya seorang yang lebih tinggi jabatannya, yang atasan, yang bisa memberikan perintah apa saja, ya, kemudian menjadi victim yang tidak berdaya. Nggak masuk akal, senjatanya diambil. Dia bilang, Joshua kamu tidur atau pergi di mobil lain, kamu setrika baju, dia memberikan perintah dan akan diikuti. Jadi kalau dari relasi kuasa tidak mungkin. Dari sisi lokus, kalau seorang predator, kalau tadi kakak ipar kepada anak di keluarga, dia tahu, dia menguasai itu tempat. Sehingga bisa terjadi kekerasan seksual atau perkosaan itu. Di Magelang itu ada ajudan lain dan itu rumahnya Sambo, jangan lupa.
Jadi dari dua sisi itu tidak masuk akal. Kalau tidak mau ngomong soal visum, mari kita ngomong soal bukti yang lain. Ada nggak? Kalau untuk masuk Bajunya akal yang berarti robek, Prof ada nggak Gayus celana dalamnya yang ini kan bukti begini. apa yang diperlukan Kalau bukti untuk kemudian sebagai- bagi hakim? Ya kalau bukti sebagai alat itu kan dari niat. Memang dia tidak niat mengusut, mengeluarkan, mengadukan, memproses secara hukum. Maka Prof, dari why segala do you macam- assume bahwa ada perkosaan? Kalau saya Baik. bilang ini adalah pemerkosaan tanpa korban, karena tidak ada ciri dari korban sedikit pun di dalam diri seorang PC. Kalau Ya, dia kalau mengadu, memang saya katakan, andai kata visum itu sebagai bentuk poligraf. Poligraf perlu alat. Kalau nggak ada alatnya atau nggak ada perbuatan yang terjadi, kebohongan itu kan juga tidak. Jadi alat itu tidak menjadikan ukuran bahwa tidak terjadi. Ahli akan mengatakan, oh maaf, saya tidak punya alat kalau yang lengkap. kebohongan itu abstrak, Prof. Kalau kebohongan itu abstrak, Ya, ini anyone can bicara- say anything. ini Tapi kalau bicara- perkosaan itu tidak abstrak. Perkosaan Saya itu nggak bicara, so real. saya nggak bicara perbuatan, saya bicara Ya. sarana. Saya Jadi rasa kalau nampaknya kita semua sarana sepakat sih- bahwa perlu ada pembuktian, kalaupun memang visum dianggap dari satu sisi hukum, perlu ada pembuktian, jangan sampai ada kebohongan, dan jangan sampai ada ketidakadilan Ya, bagi itu Putri semua- dan Paki dan bagi juga Yosua tentu saja. Terima kasih Mbak Irma, terima kasih Prof Gayus. Ini kemudian Thank you akan so kita much. buktikan nanti di Terima kasih Mbak pengadilan. Nitya. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam, sehat-sehat semuanya. Informasi lain juga kami hadirkan di Kompas Malam, saudara, di antaranya adalah mengenai pemukiman di Pondok Karya, Jakarta Selatan yang terendam banjir. Usai jeda.